DPR, dan DPRD. Prinsip pemeriksaan itu, pemeriksaannya dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi, passion, dan efektivitas. Kemudian tindak lanjutnya, jika ditemukan indikasi pidana terkait keuangan negara, BPK wajib melaporkannya kepada pemerintah. Yang kedua, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu merupakan lembaga pemerintahan dan departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi tugas utamanya itu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara, daerah, dan pembangunan nasional. Fungsinya apa? Pertama, merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan interim. Kedua, melakukan audit, review, evaluasi, dan pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah. Kemudian pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan lain yang dananya berasal dari anggaran negara, daerah, atau subsidi, termasuk pada badan usaha BUMD atau BUMN. Kemudian yang ketiga, Bawasda atau Badan Pengawas Daerah itu bertindak sebagai pengawas internal keuangan pemerintah daerah. Untuk materi yang terakhir, yaitu materi keempat, akan dibacakan oleh Siva. Selanjutnya yaitu kontrol birokrasi. Kontrol birokrasi bertujuan mendeteksi penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi. Menurut Peters, terdapat dua metode utama, yaitu yang pertama metode organisasi. Metode ini menggunakan mekanisme dan sanksi internal organisasi. Alat-alat yang digunakan meliputi yang pertama publisitas atau publicity, mengandalkan sorotan publik untuk mengontrol tindakan birokrat. Kekurangannya hanya memberikan sanksi tidak langsung dan bergantung pada respon organisasi. Yang kedua, disiplin internal. Dua yaitu disiplin internal. Disiplin internal adalah penerapan aturan dan sanksi internal. Hambatannya, prosedur kurang memadai atau lemahnya komitmen menegakkan sanksi. Selanjutnya yaitu tekanan kelompok dan publik, yaitu opini publik atau kelompok kepentingan yang menekan birokrasi agar lebih responsif. Efektivitasnya bergantung pada seberapa kuat tekanan tersebut. Metode yang kedua yaitu metode kontrol publik, yaitu dilakukan oleh lembaga politik atau DPR untuk mengawasi pelaksanaan kewenangan oleh birokrasi sesuai dengan fungsi pengawasan DPR yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu perizinan. Perizinan adalah fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah untuk melegalkan suatu kegiatan usaha atau perorangan. Tujuannya, satu, untuk mencegah gangguan ekosistem. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dan yang ketiga, melindungi konsumen dengan jaminan mutu produk. Untuk perizinan sangat beragam, diantaranya yaitu pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, kota, dan izin yang wajib dimiliki sebelum menjalankan kegiatan. Hambatan utamanya adalah kompleksitasnya, di mana seorang pengusaha seringkali membutuhkan banyak jenis izin sebelum dapat memulai usahanya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan perbaikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi dan persyaratan. Informasi harus diperjelas dan persyaratan disederhanakan dengan mengurangi jumlah serta menghindari pengulangan. Kedua, waktu proses. Proses pemberian izin harus cepat dengan prosedur yang jelas, baik untuk pengabulan maupun penolakan. Yang ketiga, jangka waktu izin. Masa berlaku izin perlu diperpanjang untuk memberi jaminan dan kepastian bagi kelangsungan usaha. Dan yang terakhir, pelaporan. Tata cara pembuatan laporan disederhanakan agar tidak memberatkan dan hasilnya dapat benar-benar dimanfaatkan oleh instansi pemerintah. Terima kasih kepada para pemateri yang telah penjelasannya sangat menarik. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang dibacakan oleh teman-teman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam administrasi negara merupakan fungsi penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai perencanaan, aturan, dan tujuan organisasi. Melalui pengawasan, pemerintahan dapat dicegah penyimpangan, mengoreksi kesalahan, serta menjaga efektivitas, efisien, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berbagai bentuk pengawasan, mulai dari pengawasan melekat, fungsional, hingga pengawasan oleh masyarakat, mencerminkan bahwa proses kontrol harus dilakukan dari berbagai arah agar pemerintah berjalan dengan baik. Selain itu, pengawasan di bidang keuangan negara oleh
lembaga seperti BPK dan BPKP menjadi kunci dan dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, pengawasan yang efektif akan membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab hingga kepercayaan publik terhadap birokrat dapat terus ditingkatkan. Baik, terima kasih atas partisipasi, atas penjelasan yang sangat menarik hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nur Adila Fitria selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.